wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, jumpa lagi nih dengan Miss Dwi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Nah, kita harus tetap semangat kalau di masa pandemi ini ya. Semoga pandemi segera berakhir agar kita segera bertemu di sekolah tercinta ya. Gimana nih, pagi ini udah pada sholat duha semua kan? Kalau murojaah dan mendengarkan tausiahnya? Ya alhamdulillah kalau sudah semua. Baik, kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Ya, pada pertemuan sebelumnya, anak soleh dan soleha sudah belajar tema 8, subtema 2, yaitu menjaga keselamatan di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, masih di tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Kira-kira tentang apa ya? Simak terus ya videonya. Hari ini kita belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, dan pembelajaran 1. Nah, jadi setiap tempat itu ada aturan yang harus kita patuhi dan bukan dilanggar. Begitu juga di perjalanan, ada aturan yang harus dipatuhi agar perjalanan kita selamat sampai tujuan. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks percakapan, siswa dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tujuan yang kedua, dengan mengamati gambar kalender, siswa dapat menentukan konversi satuan waktu dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi dengan benar. Ya, di sini ada teks ya. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Ya, jadi Udin dan teman-teman melakukan kunjungan ya nak ya. Mereka menaati setiap aturan yang ada supaya mereka tetap aman, nyaman, dan selamat. Amati gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini ada percakapan antara Siti dan ibu guru. Ya, Siti bertanya, "Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu?" Kemudian bu guru menjawab, "Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak." Nah, kalian bisa lihat dari gambar. Udin dan teman-teman pergi berwisata naik bis. Mereka duduk dengan rapi, menggunakan sabuk pengaman. Ya. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Nah, siapa di sini yang sudah pernah ke pantai? Wah, asik ya, bisa main air dan pasir pantai bersama teman-teman. Tapi di pantai juga ada aturan yang harus kita patuhi. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan ke dalam pantai ya. Selanjutnya, amati gambar di bawah dengan teliti. Ya, di sini ibu guru memberikan penjelasan ya. Dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Kemudian Udin menjawab, "Tahu, Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing." Dan ibu guru memberikan apresiasi terhadap Udin. Hebat anak ibu. Jadi, kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya, Nak.
Iya Bu, sahut Udin dan teman-teman lainnya. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan. Mengapa? Agar selamat dalam perjalanan. Apa yang terjadi jika tidak patuh pada aturan? Bisa membahayakan keselamatan diri kita sendiri, teman-teman, keluarga, bahkan orang lain. Nah, di sini ada aturan keselamatan dalam bus. Ya. Di sini ada sebuah teks ya. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik, ya. Dalam teks ada aturan yang harus kita patuhi, ya, Nak, ya. Nah, aturannya itu yang sudah Miss Dwi sebutkan tadi ya, yang naik ke dalam bus dengan tertib dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita di sini akan belajar huruf besar atau yang disebut dengan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama Tuhan. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini ya. Yang A, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Yang B, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Yang C, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Nah, coba perhatikan. Kata yang Miss Dwi beri warna kuning adalah kata Tuhan. Ya, yang menuju kepada Tuhan. Mengapa diawali dengan huruf kapital? Karena ini menuju kepada Tuhan. Untuk nama Tuhan ditulis menggunakan huruf kapital ya. Yang Maha Pengasih ini tujuannya menyebut Tuhan. Kemudian yang Maha Kuasa ini juga tertuju untuk nama Tuhan ya. Selanjutnya, ada yang masih ingat Udin dan teman-teman pergi ke pantai Ancol hari apa? Iya, hari Minggu. Di sini Miss Dwi punya kalender atau anak soleh dan soleha sering menyebut dengan tanggalan ya. Ada nama-nama hari dari Minggu sampai Sabtu. Dalam satu minggu atau disebut juga dengan seminggu, ini ada 7 hari. Kita sebutkan yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi dalam satu minggu atau seminggu itu ada 7 hari ya. Miss Dwi punya contoh. Misalnya Udin pergi ke rumah nenek atau pergi ke pantai selama 3 minggu. Nah, 3 minggu itu ada berapa hari sih? Langkah yang pertama, kita tulis dulu 3 minggu. 3 minggu itu artinya 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu. Kemudian bawahnya 1 minggu itu ada berapa hari tadi? Ya ada 7. Jadi 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari sama dengan 21 hari. Langkah yang kedua ya, langkah lain. 3 minggu itu ada berapa hari? Nah, jadi 3 minggu sama dengan 3 dikali. Nah,
dikali 1 minggu tadi kan ada 7 hari. Jadi kalau 3 minggu, 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Sama kan hasilnya? Nah, Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Ini adalah contoh kerajinan dari kerang. Ada tempat tisu, hiasan dinding, gantungan kunci, dan bingkai foto. Di sini Miss Dwi akan memberikan contoh cara membuat kerajinan kulit kerang secara sederhana ya. Bahan yang diperlukan, yang pertama kulit kerang, kain flanel, kertas, lem, dan bingkai. Kemudian alatnya yang dibutuhkan gunting, pensil, dan penghapus. Nah, untuk gunting, anak soleh dan soleha harus berhati-hati supaya tidak luka ya nak ya. Nah, caranya gimana sih Miss buatnya? Nah, langkah kerja yang pertama, buatlah pola gambar dasar pada kertas. Jadi anak soleh dan soleha gambar dulu nih di kertas ya, contohnya kepala sebuah boneka. Kemudian yang kedua, guntinglah gambar dasar yang kamu buat dengan gunting. Nah, setelah digambar gambar tadi, sketsanya kita gunting. Kerjakan dengan benar dan hati-hati ya. Kemudian bersihkan kulit kerang dengan hati-hati. Jadi tadi kulit kerang yang udah dikumpulkan di pantai itu dibersihkan supaya tidak ada kotoran yang menempel di kertas nantinya ya. Nah, kemudian cara yang kelima, tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah dibuat ya. Jadi kerangnya ini ditempel di bagian telinga, kemudian untuk mata dan hidung. Langkah ke-6, pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar. Jadi kertas yang sudah ditempel dengan kerang tadi dipindah di atas kain flanel. Kain flanel ini menjadi backgroundnya ya nak ya. Nah, terakhir beri bingkai agar lebih cantik. Jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama ya. Nah, untuk membuat kerajinan ini, anak soleh dan soleha bisa meminta orang tua, ya ayah atau bundanya, untuk membantu. Jadi, hasil karya bisa dipajang di rumahnya masing-masing ya. Itu adalah pembelajaran kita hari ini. Jadi, tadi huruf kapital itu digunakan untuk menulis nama Tuhan. Kemudian 1 minggu ada berapa hari? Ya, ada 7 hari. Dan kerajinan dari kerang ya. Apakah ada yang ingin ditanya anak soleh dan soleha? Kalau ada, silahkan bertanya melalui WA Miss Dwi atau melalui kolom komentar video ya. Nah, untuk mendalami pembelajaran hari ini, Miss Dwi akan memberikan latihan soal nih sebanyak 5 buah yang harus dikerjakan oleh anak soleh dan soleha. Latihannya sebagai berikut ya. Nah, di sini ada 5 soal. Apabila latihan soalnya sudah selesai, minta tolong ayah atau bunda untuk mengambil foto tugasnya, kemudian fotonya dikirim ke WA Miss Dwi ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap istiqomah untuk menjalankan ibadahnya. Sholat 5 waktunya tepat waktu, kemudian sholat duha dan murojaah surat-surat pendeknya jangan tinggal ya nak ya. Nah, serta jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M. Apa aja itu? Ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Terima kasih atas perhatiannya. Miss Dwi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.